冲击！凤凰笑冲击！本使者的手段如何去死吧！杨学长，这就是邪魂师吗？好阴寒的气！我早已是，如果我想死神。 Halo guys, jumpa kembali bersama saya di channel AIP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode ke-32. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Jika alur cerita ini Mimin rangkum dari versi novel dan manhwa. Meski terdapat sedikit perubahan alur cerita dalam versi Donghua nantinya, namun pada dasarnya masih dalam alur cerita yang sama. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa cek di kolom komunitas yang sudah Mimin jelaskan. Pada cerita sebelumnya, setelah tiba di hutan Mingdo, Yuho menemukan sebuah jejak yang merupakan salah satu dari kelompok bandit kematian. Kuruzo beranggapan jika kelompok bandit tersebut pastilah tidak jauh dari tempat mereka saat ini. Menyadari hal ini, Kuruzo kemudian meminta Yuho untuk melepaskan kemampuan area berbagi deteksi. Setelah melepaskan kemampuan area berbagi deteksi, Yuho menemukan sebuah jejak kaki yang berada tepat di lereng gunung. Menyadari hal ini, Kuruzo beranggapan jika tempat tersebut merupakan persembunyian dari kelompok bandit. Kuruzo meminta kepada Ma Xiaotao untuk memimpin penyerangan halaman dalam. Sementara tim cadangan akan bergerak sebagai tim pendukung bersama Guru Zoe. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Setelah memasuki gua lebih dalam, mereka melihat situasi pertempuran yang sedang terjadi saat ini, di mana tim 7 Monster Strike yang dipimpin oleh Ma Xiaotao melawan kelompok bandit yang berada di tempat tersebut. Di tengah baku hantam, Gong Yangmo merilis kemampuan naga pelangi untuk memberikan dukungan kepada seluruh rekannya. Pada saat yang sama, Yao Xuan merilis teknik kera pengguncang langit untuk melindungi Gong Yangmo. Sementara Ling Luochen berada tidak jauh dari posisi Gong Yangmo untuk mengamati situasi pertempuran yang sedang terjadi saat ini. Meski para bandit memiliki jumlah lebih banyak, namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dayo Heng sebagai putra Adipati Macan Putih, kelompok bandit tersebut berhasil dicabik-cabik hingga tak tersisa. Tepat ketika para bandit ingin menyerang Gong Yangmo yang saat ini sedang memberikan dukungan, Dayo Heng segera melepaskan hujan meteor macan putih untuk menjatuhkan kelompok bandit tersebut. Pada saat yang sama, Ma Xiaotao telah melepaskan kemampuan dari sayap api Phoenix miliknya. Meski kelompok bandit tersebut berada di level Raja Jiwa, namun tidak ada satupun di antara mereka yang berani memblokir serangan Ma Xiaotao. Kuruzo memerintahkan kepada seluruh murid untuk tidak membiarkan satupun di antara mereka melarikan diri. Kuruzo tidak ingin masalah yang terjadi hari ini menimpa mereka di masa depan. Mendengar perintah tersebut, Yuho segera melepaskan kekuatan spiritual untuk memberikan dukungan. Sementara Bebe dan Wang Dong segera merilis teknik naga petir dan Dewi Radian kupu-kupu untuk memberikan serangan kepada kelompok bandit yang ingin melarikan diri. Pada saat yang sama, Xiao Xiao melepaskan 3 kuali secara bersamaan. Sementara Yuho juga menggunakan keterampilan mata iblis ungu dan kejutan serangan mental ke arah kelompok bandit. Tubuh bandit yang terkena serangan tersebut seketika hancur. Kejadian ini seketika membuat kelompok bandit lainnya terkejut dan ketakutan. Tidak berselang lama, sebuah suara tiba-tiba bergema dari dalam gua. Siapa yang telah berani menentang utusan Dewa Kematian? Kalian semua akan binasa dan menjadi mayat di bawah kendaliku. Para bandit menjadi ketakutan ketika mendengar hal ini.
Sementara para bandit yang telah tewas sebelumnya kini menjadi pasukan mayat hidup dan menyerang murid inti halaman dalam. Dengan bantuan mata roh spiritual, Yu Hao dapat melihat jika ada sesuatu yang tidak beres dengan pasukan mayat hidup tersebut. Tubuh mereka satu persatu mulai membengkak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Menyadari hal ini, Yu Hao memerintahkan kepada seluruh murid inti halaman dalam untuk menjauh dari tempat tersebut. Namun belum sempat menghindar, mereka dikejutkan oleh sebuah ledakan. Ketujuh murid inti halaman dalam terlempar cukup jauh akibat ledakan tersebut dan mengalami luka yang cukup serius. Mereka tidak menyangka jika kelompok bandit yang dipimpin oleh Raja Jiwa akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Elder Xuan yang saat ini sedang memantau situasi pertempuran dari atas bukit langsung melesat ke arah gua untuk datang menolong. Kemarahan Elder Xuan membuat seluruh gua di sekitar tempat tersebut bergetar. Elder Xuan kemudian mengangkat tangannya dan menarik tubuh Raja Jiwa dengan energi spiritual. Namun secara mengejutkan, tubuh Yao Xuan tiba-tiba membengkak dan akan mulai meledak. Yu Hao yang melihat hal ini memperingatkan kepada Elder Xuan. Dengar peringatan Yu Hao, Elder Xuan segera menyelimuti tubuh Yao Xuan dengan energi spiritual. Memanfaatkan hal ini, tubuh Raja Jiwa berubah menjadi kumpulan asap dan melesat ke arah Yu Hao. Di saat tubuh Yao Xuan meledak, Raja Jiwa berhasil menangkap Yu Hao dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Melihat Yu Hao berhasil ditangkap oleh Raja Jiwa, membuat Elder Xuan sangat marah. Elder Xuan kemudian meminta kepada Wang Dong untuk membantu rekan-rekannya yang terluka. Sementara dirinya akan mencoba untuk menyelamatkan Yu Hao. Secara bersamaan ketika mengatakan hal ini, Elder Xuan merilis kemampuan 9 cincin rohnya untuk pertama kali di depan para murid. Setelah membantai kelompok bandit yang tersisa, Elder Xuan kemudian menghilang mengikuti jejak energi spiritual Yu Hao. Di sisi lain, Yu Hao bertanya kepada Skydream dan Permaisuri S apa yang saat ini akan mereka lakukan. Skydream meminta Yu Hao untuk tidak perlu khawatir. Mereka saat ini sedang memikirkan sebuah cara. Mungkin sebentar lagi Permaisuri S akan mengambil alih tubuh Yu Hao. Namun proses kali ini sangatlah merepotkan. Pasalnya, jika Permaisuri S tiba-tiba menggunakan kekuatan yang ia segel di dalam tubuh Yu Hao, hal tersebut akan sangat berbahaya. Kemampuan yang dimiliki oleh Permaisuri S sangatlah luar biasa. Jika mereka memaksakan hal ini, Skydream khawatir jika lautan kesadaran Yu Hao akan hancur. Yu Hao menarik napas dalam-dalam ketika mendengar hal ini. Yu Hao meminta kepada Skydream dan Permaisuri S untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Demi membalaskan dendam Yao Xuan, Yu Hao rela mengorbankan dirinya. Namun ketika Permaisuri S ingin mengambil alih tubuh Yu Hao, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Karena Skydream dan Permaisuri S tidak memiliki cukup keyakinan untuk melakukannya, Electrolux berniat untuk mengambil alih tubuh Yu Hao. Pasalnya, aura yang dimiliki oleh bos bandit kematian sangatlah akrab dengan dirinya. Secara bersamaan ketika mengatakan hal ini, tekanan yang berada di lautan kesadaran Yu Hao tiba-tiba meningkat. Perasakan aura ini membuat Skydream dan Permaisuri S terkejut. Di sisi lain, utusan Dewa Kematian yang telah membawa Yu Hao akhirnya keluar dari terowongan bawah tanah. 12 pasukan mayat penjaga segera berlutut dan memberikan salam hormat. Bos bandit kemudian memerintahkan kepada 12 pasukan mayat penjaga untuk menghentikan orang yang saat ini sedang mengajarnya. Dari aura yang ia rasakan, mungkin orang tersebut merupakan seorang master roh bertitel Doulu. Meski saat ini aku tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya, namun dalam waktu 10 tahun, bahkan seorang master roh bertitel Doulu akan bersujud kepadaku. Namun setelah mengatakan hal ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya khawatir jika Anda bahkan tidak memiliki kesempatan dalam waktu 10 tahun. Ketika mendengar hal tersebut, bos bandit merasakan aura yang mengancam jiwanya. Merasakan aura ini, bos bandit kemudian bertanya siapa orang di balik suara tersebut dan memintanya untuk menampakkan diri. Namun bos bandit tiba-tiba dikejutkan oleh aura yang tidak biasa keluar dari tubuh Yu Hao.
Sesaat kemudian, cincin jiwa Yu Hao bersinar, diikuti oleh sebuah bayangan besar di belakangnya. Bos bandit kemudian bertanya kepada sosok bayangan tersebut, "Apakah kamu juga merupakan seorang master roh jahat?" Electrolux mengatakan, "Meski aku tidak bisa mengingat semua masa laluku, namun jika aku menginginkannya, aku dapat menjadi dewa kematian." Beberapa saat kemudian, bos bandit mengendalikan 12 mayat hidup untuk menyerang Yu Hao. Namun ketika 12 mayat tersebut mendekati Yu Hao, Electrolux meminta kepada Skydream untuk meminjamkan sedikit kekuatan yang disegel di dalam tubuh Yu Hao. Sebuah bola api muncul di ujung jari Yu Hao dan berhasil menekan 12 mayat hidup. Sesaat kemudian, bos bandit terkejut ketika mengetahui jika dirinya tidak bisa lagi mengendalikan 12 mayat tersebut dan balik menyerangnya. Bos bandit yang tidak mempercayai hal ini segera berbalik untuk melarikan diri. Namun Electrolux yang melihat hal tersebut segera melepaskan kekuatan serangan mental untuk melumpuhkannya. Setelah 12 pasukan mayat hidup berhasil menyelesaikan misi balas dendam, jiwa mereka kemudian berubah menjadi butiran cahaya. Setelah kejadian hari ini, Electrolux sedikit teringat dengan masa lalunya. Sebelum kembali tertidur, Electrolux berpesan kepada Yu Hao jika Yu Hao bisa membuang semua kebencian yang ada di dalam hatinya ketika Electrolux kembali terbangun. Electrolux bersedia menjadi cincin jiwa ketiga Yu Hao. Setelah mengatakan hal ini, Electrolux segera pergi meninggalkan tubuh Yu Hao dan area di sekitar tempat tersebut kembali normal. Tidak berselang lama, Elder Swan telah tiba di tempat tersebut untuk menolong Yu Hao. Elder Swan terkejut setelah mengetahui jika Yu Hao tidak mengalami luka yang cukup serius. 我们几个嘛，马学姐他们。宇浩，孩子们，学院